Satu Dika. Iya, sampai ini mau sebulan. Ih, tapi Bang, biar paling deh berapa satu harganya? 5.000. Ambil nih kembaliannya Kak. Terima kasih. Saya ada dulu nah. Iya. Capek pas sakit badanku. Kau itu yang diintasi kebaikan saya. Maaf kesian, gimana kalau sibuk nanti saja kau di retensi tadi. Gubernur kata digajuan boleh. Apa yang boleh? Enak jadi? Kenapa? Iya, ada apa ini? Minumannya kayaknya ini habis minum kan nih? Iya udah habis minum tadi tuh langsung udah begini. Ih, baunya aneh, tidak seperti biasanya. Kayaknya ini. Ih, jangan sampai dah, udah kena racun astaga. Selo meninggal bukan karena kecelakaan, tetapi ada sesuatu di dalam es teh yang dia minum. Dan sesuatu itu adalah racun sianida. Di antara kalian pasti tahu sesuatu. Tapi siapa yang ingin menyakitinya? Jangan sampai ini ada hubungannya sama pemilihan ketua organisasi, karena dia kan sainganku. Atau mungkin seseorang iri dengan prestasinya. Atau masalah pribadi. Selo kan populer, tapi banyak yang menyukainya. Siapapun pelakunya, pastikan dia bertanggung jawab. Di hasil pemeriksaan laboratorium ini, saya menemukan bekas racun di dalam es teh ini. Dan es teh ini berasal dari kantin kampus tempat Handika bekerja. Tidak mungkin saya melakukan itu. Saya ingin menjual. Berarti ada yang menyentuh minuman Selo sebelum dia meminumnya. Berdasarkan rekaman CCTV kamar, ada seseorang yang mendekati Teh Selo ketika dia pergi ke toilet. Dan orang itu adalah kamu, Putri. Tidak, saya tidak bermaksud untuk membunuhnya. Saya hanya ingin dia sakit supaya dia rasa bagaimana rasanya dikucilkan. Apa maksudmu, Putri? Kalian tidak pernah sadar, saya selalu diabaikan sama Selo. Semenjak dia jadi populer, dia lupakan saya. Tapi racun itu sangat berbahaya. Dan itu bukan sesuatu yang bisa dimainkan, Putri. Kamu sudah mengambil nyawa seseorang. Seandainya saya tahu Lina dan merasa seperti itu. Jadi ini jadi pelajaran untuk kita semua. Terkadang kita terlalu fokus terhadap kehidupan kita sendiri. Tanpa kita sadari ada orang terluka di sekitarnya kita. Tapi tetap saja guys, itu bukan menjadi alasan untuk kita bisa membunuh seseorang. Rasa iri dan kesepian bisa menjadi racun yang lebih berbahaya dari sianida jika tidak dikendalikan. Apa itu sianida? Melansir dari laman resmi Departemen Kesehatan New York, Amerika Serikat, sianida adalah racun yang bereaksi cepat dan mematikan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI menyebutkan bahwa sianida adalah senyawa kimia yang dapat ditemukan dalam bentuk gas atau kristal. Sianida atau lebih dikenal dengan sebagai sianida hidrogen (HCN) adalah senyawa kimia yang beracun yang terdiri dari atom karbon, nitrogen, dan hidrogen. Sianida dikenal sebagai salah satu zat beracun yang paling kuat dan mematikan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sianida bekerja dengan mengganggu proses biokimia tubuh, terutama melalui penghambatan sistem respirasi selular.
ini mengganggu kemampuan sel-sel tubuh untuk menggunakan oksigen yang mengakibatkan sel-sel mati dan berpotensi menyebabkan kematian. Dalam kehidupan sehari-hari, sianida dapat diproduksi oleh bakteri, jamur, dan alga tertentu. Selain itu, sianida juga dapat ditemukan di dalam asap rokok, knalpot kendaraan, dan makanan seperti bayam, rebung, almond, biji buah, dan tapioka. Fungsi sianida. Secara historis, hidrogen sianida digunakan sebagai senjata kimia, pembunuh massal, kasus bunuh diri, hingga senjata perang. Saat ini, senyawa dengan kandungan sianida digunakan sebagai pestisida dan pemigan, plastik, pelapis listrik, pengembangan foto, dan pertambangan. Selain itu, di industri besi dan baja, industri kimia dan pengolahan air limbah juga disebut dapat menghasilkan sianida. Selama klorinasi air, sianogen klorida diproduksi dalam tingkat rendah. Dalam kehidupan sehari-hari pun, tidak sedikit orang berpotensi terpapar sianida dalam jumlah yang rendah. Dan pada umumnya, sumber paparan sianida berasal dari makanan, rokok, polusi, hingga ruangan dengan ventilasi yang buruk. Cara kerja sianida dalam tubuh. Bila masuk ke dalam tubuh, sianida dalam jumlah rendah dapat diubah menjadi tiosianat yang tidak terlalu berbahaya dan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, sianida dalam jumlah kecil juga dapat bergabung dengan bahan kimia lain untuk membentuk vitamin B12 yang membantu menjaga kesehatan saraf dan sel darah merah. Namun jika jumlah yang masuk tergolong besar, sianida dapat mematikan sel-sel tubuh dengan cepat sehingga menghalangi penggunaan oksigen. Akibatnya, fungsi jantung, sistem pernapasan, dan sistem saraf pusat pun langsung terganggu, bahkan terhenti dalam waktu yang singkat. Umumnya, gejala yang langsung timbul akibat keracunan sianida adalah tubuh mendadak lemah, sakit kepala, mual, kesulitan bernapas, kejang, hilang kesadaran, tekanan darah rendah, hingga henti jantung. Jadi, berapa miligramkah dosis yang bisa mematikan manusia? Dosis mematikan sianida bagi manusia bisa sangat bervariasi dan sulit untuk ditentukan dengan pasti. Bahkan dalam jumlah yang sangat kecil, sianida bisa mematikan. Sebagai panduan umum, dosis mematikan sianida hidrogen dalam bentuk gas inhalasi dapat berada dalam kisaran 50 sampai 200 mg per kilogram berat badan. Ini berarti bahwa seseorang dengan berat badan 70 kg mungkin memerlukan hanya sekitar 3,5 hingga 14 gram sianida untuk mematikannya. Namun, ini adalah perkiraan kasar, dan dosis yang mematikan dapat bervariasi antara individu tergantung pada faktor-faktor seperti toleransi individu dan kondisi kesehatan. Dosis yang lebih rendah juga dapat mengakibatkan keracunan serius yang memerlukan perawatan medis segera. Jadi itulah Sinotiverse, apa itu zat sianida, seperti apa bentuknya, apa fungsinya, bagaimana cara kerja sianida dalam tubuh, dan berapa takaran dosis yang bisa mematikan manusia. Dan penting untuk dicatat bahwa sianida sangat beracun dan bahkan jumlah kecilnya dapat berpotensi mematikan. Oleh karena itu, sianida harus dihindari sepenuhnya dalam penggunaan yang tidak sah atau eksperimen yang tidak terkendali.